Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Egidia Sudisa Fitri, NIM 20203100040. Di sini saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh saudari Winda sebelumnya. Saya akan mempresentasikan materi mengenai akhlak, kepribadian, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad diutus tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna ilaika rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya adalah akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW tumbuh dalam lingkungan masyarakat jahiliyah yang semua masyarakatnya menyembah berhala, patung, serta membanggakan nenek moyang, namun beliau sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungannya dan tidak juga menirunya. Justru beliau tumbuh sebagai contoh keutamaan akhlak yang sempurna. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau tumbuh dengan akhlak yang mulia. Allah mengaruniai beliau akal cerdas agar dapat menyelamatkan diri dari kemungkinan terjatuh ke dalam perbuatan yang salah seperti yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul yang bertugas menegakkan kebenaran di kalangan hamba-hambanya untuk dijadikan teladan bagi semua manusia agar berakhlak seperti beliau, mencontoh beliau dalam ucapan maupun perbuatannya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling berusaha keras dalam menghindari marah dan paling cepat merasa lega. Beliau juga orang yang sangat dermawan. Rasulullah sangat suka menolong orang. Beliau adalah orang yang lapang memberi maaf, keramahan dalam pergaulan, dan kasih sayangnya kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah pribadi yang susah dicari bandingannya dalam urusan menjalin hubungan silaturahim. Yang selanjutnya adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kasih sayang beliau kepada tawanan perang musuh. Nabi Muhammad adalah pribadi yang tidak menyimpan dendam. Yang kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri dan menghargai budi baik orang lain, yang artinya tidak egois, dan kita sewajibnya membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sama. Yang ketiga adalah sayang kepada semua makhluk. Rasulullah adalah orang yang besar rasa sayangnya. Hati beliau sangat lembut. Beliau tidak hanya menyayangi sesama manusia, tetapi juga menyayangi binatang. Yang keempat adalah pribadi yang dermawan dan berani. Yang kelima, mudah bergaul dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Yang keenam adalah besar rasa malunya. Rasa malu yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sangat menjaga auratnya dan selalu menundukkan pandangan matanya. Yang selanjutnya adalah sifat Nabi Muhammad. Rasulullah memiliki 4 sifat yang biasa kita kenal dengan sifat wajib Rasul. Di antaranya yang pertama adalah sidik, yang berarti jujur atau benar. Sifat sidik berarti membenarkan dan mengikuti Islam sebagai sumber kebenaran. Yang kedua adalah tabligh atau menyampaikan. Seorang Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia harus menghadapi rintangan dan halangan yang begitu berat. Yang selanjutnya adalah amanah atau dapat dipercaya. Amanah secara umum berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dibawanya,
menepati janji, melaksanakan perintah, menunaikan keadilan, memberikan hukum yang sesuai, dan dapat menjalankan sesuai yang disepakatinya. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Seorang rasul haruslah cerdik dan bijaksana, karena dengan kedua hal tersebutlah ia dapat memimpin dan membimbing umat dengan baik. Fatona juga diartikan sebagai bijaksana dalam semua sikap, perkataan, dan perbuatannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya meminta maaf. Yang selanjutnya akan disambung materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Majid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.